Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 28. Selamat ya Inggit sayang, atas pernikahan kalian. Bagi Kimi seraya memeluk mempelai pengantin wanita itu, lalu mengelus punggung Inggit dengan perasaan yang bahagia. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat dikaruniai momongan yang lucu dan imut. Sambungnya lagi antusias setelah melepaskan pelukannya. Amin. Kedua mempelai itu membatin. Jika Inggit tersenyum, lain halnya dengan Romi. Pria itu tetap memasang wajah kaku seperti biasanya. Tapi Inggit, aku juga prihatin sama kamu. Tambahnya kemudian dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Sedangkan Ethan yang tahu apa yang akan dikatakan kekasihnya itu hanya berdiri menahan tawa. Prihatin bagaimana nih maksud Anda Dokter Kimi? Tanya Inggit formal. Alisnya saling bertautan dengan tegas. Prihatin, karena kamu menikah dengan pria dingin dan kaku seperti Romi. Lihat saja, senyum pun susah. Mungkin saja nanti kamu akan ketar-ketir, karena setiap hari harus melihat wajah kaku seperti itu. Gak ada manis-manisnya. Bisik Kimi sembari melirik, agar pria itu tahu jika dia sedang membicarakannya. Inggit tersenyum simpul mendengar bisikan Kimi. Tentu saja ia membenarkan ucapan teman sejawatnya itu. Meski sudah berada di atas panggung sedari tadi, namun suaminya itu hanya tersenyum jika berhadapan langsung dengan tamu undangan yang naik mengucapkan selamat. Setelah itu kembali lagi ke wajah datarnya sedatar triplex. Siapkan tenaga ekstramu untuk setiap hari melihat wajahnya yang tidak bersahabat itu. Tambah lagi Kimi. Sayang, ucap Ethan memperingati, membuat wanita itu hanya cengengesan. Cie, udah main sayang-sayangan aja kalian. Goda Inggit. Calon suamimu apa kabar? Bisik Inggit membuat Kimi langsung melayangkan pukulan di bahu pengantin wanita itu. Hus, gak usah mengungkit tentang dia. Yang pastinya sekarang aku udah gak jomblo lagi tuh. Kedua wanita itu tersenyum lebar, membuat kedua lelaki di dekat mereka hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuannya. Meski di acara formal seperti sekarang pun, kelakuan mereka tidak berubah. Heboh dan tukang gibah. Selamat ya Rom. Romi menerima uluran tangan Ethan seraya tersenyum tipis. Terima kasih Tuan. Semoga kamu bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa mengayuh. Dan semoga kamu bisa cepat punya baby yang lucu. Ucap Ethan tak kalah antusiasnya dari Kimi. Ingat, jangan ditunda-tunda. Tambah lagi Ethan seraya menggoda Romi. Romi tidak menjawab dan hanya tersenyum. Bagaimana caranya mau memulai? Baru berpegangan tangan saja aku sudah panas dingin. Romi membatin namun matanya tetap fokus kepada bosnya yang ada di depannya. Romi dan Inggit telah berada di dalam kamar pengantin yang telah disiapkan oleh keluarga mereka di hotel yang sama tempat resepsi mereka berlangsung. Inggit sempat tercengang saat melihat hiasan di dalam kamar yang sangat luas tersebut. Bunga mawar merah bertebaran di mana-mana, sepanjang jalan menuju keranjang king size yang ada di situ. Di atas tempat tidur itu pun demikian. Terlihat tumpukan bunga mawar merah yang telah dibentuk menyerupai bentuk hati. Sungguh indah. Bagi mereka mungkin yang menikah karena saling mencintai, mungkin saja bunga itu telah berserakan karena aksi panas mereka. Namun berbeda dengan kedua orang ini. Mereka hanya diam membisu, memandangi pemandangan yang sungguh sangat indah dan menguji adrenalin namun sedikit mengerikan. Dengan cepat pasangan itu menggelengkan kepala mereka bersamaan.
mengusir pikiran aneh yang sempat mengisi kepala mereka. Tanpa sengaja saling pandang sesaat, lalu membuang muka, melirik ke kiri dan ke kanan untuk mengusir kecanggungan yang terjadi. "Kamu dulu atau aku dulu?" tanya Romi tiba-tiba. Ini pertama kalinya pria yang dingin itu merasakan suasana secanggung ini, hingga membuat ia salah tingkah. "Hah? Maksudnya?" tanya Inggit yang tidak mengerti dengan ucapan suaminya baru saja. "Kamu atau aku dulu yang mandi?" ucap Romi kembali menatap sang istri, yang ternyata memang benar sangat memukau malam ini, meski terlihat sudah lelah. "Oh, kamu dulu saja dulu," jawab Inggit terbata tanpa melihat suaminya. Romi tersenyum sangat tipis melihat tingkah Inggit. Ternyata wanita itu bisa malu juga. Romi pikir wanita yang cerewet itu tidak mempunyai rasa malu. Ternyata masih punya ya. Baiklah. Romi pun berlalu menuju kamar mandi setelah mengucapkan satu kalimat pasrah. Sedangkan Inggit, dia mulai melangkah menuju keranjang besar itu. Duduk meluruskan kakinya. Memijit kakinya yang sudah terasa sakit karena kelamaan berdiri dengan sepatu high heelsnya. "Capek banget," keluhnya. "Butuh jasa pijat sekarang." Tambahnya lagi menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, meregangkan otot-ototnya yang sudah mulai terasa kaku. Tiba-tiba ia menghentikan pergerakannya saat menyadari sesuatu. Ini kan malam pertama kami. Dia tidak akan meminta haknya malam ini juga kan? Tanya Inggit, memasang wajah takutnya. Tak lupa badannya bergerak karena merasa ngeri sendiri. Membayangkan kegiatan erotis yang akan terjadi. Tidak. Aku belum siap untuk melakukan hal itu. Pakiknya tertahan. Sedetik kemudian, wanita itu memukul kepalanya sendiri saat menyadari pikirannya sudah sedikit kotor. Ya Tuhan, apa sih yang aku pikirkan? Protesnya mengetuk kecil kepalanya berulang kali. Tidak. Pasti dia tidak akan meminta itu. Dilihat dari penampilannya saja, bahkan ia sepertinya tidak menyukai wanita. Dia tidak mungkin menyukai seorang pria juga kan? Hanya sendiri. Ya Tuhan Inggit, apa sih yang kamu pikirkan? Tak ingin berlama-lama dengan pikirannya yang sedikit tidak waras. Wanita yang sudah resmi menyandang gelar sebagai istri itu, kini beranjak menuju ke meja hias untuk melepaskan semua aksesoris yang melekat di tubuhnya. Tapi tidak dengan bajunya ya. Bisa-bisa lelaki di kamar mandi itu langsung menerkamnya kalau melihatnya tidak berbusana. Oh my God, pikiran wanita itu semakin tidak beres. Di saat Inggit dengan susah payah melepas mahkota di kepalanya, pintu kamar mandi terbuka, menampilkan sosok lelaki tampan dengan sejuta pesonanya. Handuk dia lilitkan hanya sebatas pinggangnya, sehingga memperlihatkan otot-ototnya. Tetesan air yang jatuh dari rambut hitamnya membuat lelaki itu tampak begitu memukau, membuat Inggit tampak sulit menelan salivanya. Saat Romi menatapnya, Inggit cepat-cepat membuang muka kembali menatap ke cermin. Oh my, bagaimana bisa dia terlihat begitu mempesona? Sampai-sampai air liurku rasanya ingin menetes. Inggit membatin seraya menatap cermin dan berusaha melepaskan mahkotanya yang entah kenapa begitu sulit untuk dilepaskan. Romi melangkah maju, mendekati istrinya yang terlihat sedang membutuhkan bantuan. Jangan kesini, jangan. Bisa-bisa aku hilaf dan meraba roti sobek itu. Batin Inggit menggila. Biar aku yang buka. Rambutmu terlilit di mahkota. Ujar Romi masih dengan dinginnya. Tak sengaja jemari mereka bersentuhan. Keduanya membiarkannya sesaat sebelum kemudian Inggit menarik tangannya,
membiarkan pria itu membantunya. Inggit melirik Romi di kaca besar di depannya. Meski dingin, tapi Inggit tidak memungkiri jika sikap seperti itu membuat suaminya justru semakin menawan. Dingin, tegas, dan jarang tersenyum. Itulah ciri khas pria yang sudah sah menjadi miliknya itu. Ups. Sedangkan Romi, pria itu dengan susah payah mempertahankan image dinginnya, meski sebenarnya ia ingin jerit. Aroma tubuh Inggit entah kenapa membuat tubuhnya bergetar. Aroma bunga sakura yang tercium begitu manis, membuat dia seakan susah bernafas. Terlebih lagi ketika melihat tengkuk putih istrinya. Romi adalah pria normal. Berdekatan dengan wanita yang telah halal seperti ini, membuat naluri lelakinya seakan menguat. Ingin menyentuh, tapi rasanya sangat tidak mungkin. Ia tidak ingin dicap sebagai pria mesum. Hingga dengan cepat, ia menyelesaikan masalah di kepala istrinya. Ada lagi yang bisa aku bantu? Tanya Romi setelah meletakkan mahkota tersebut di meja rias di depan mereka. Itu. Inggit menunjuk ke belakang seraya berucap terbata. Romi yang tidak mengerti arah tunjukan Inggit mengerutkan keningnya. Apa? Itu apa Inggit? Bicara yang jelas. Sahut Romi yang mulai jengah dengan tingkah istrinya. Sleting gaunku, tanganku tidak sampai. Sahut Inggit juga. Romi langsung memandang sleting itu. Jika ia membukanya, bukankah berarti dia akan melihat tubuh tengkuk istrinya? Ia akan melihat isi di balik kain itu. Apa wanita itu yakin? Oh my, aku tidak tahan dengan keadaan ini. Batin Romi frustasi. Kenapa? Tanya Inggit setelah cukup lama memperhatikan suaminya yang terdiam. Apa kamu yakin aku yang membukanya? Tanya Romi dengan raut wajah yang penasaran. Tanganku tidak sampai. Kalau bukan kamu yang membukanya, siapa lagi? Masa aku menyuruh satpam hotel ini yang membukanya? Ucap ketus Inggit. Romi seketika memasang wajah super dinginnya. Membayangkan saja pria lain menyentuh miliknya sudah membuatnya memanas, apalagi kalau itu benar-benar terjadi. Wah, posesif ternyata. Waduh, kenapa dengan ekspresi itu? Kenapa jadi tambah dingin? Apa aku salah ngomong ya? Batin Inggit saat menyadari perubahan Romi. Inggit menahan nafas begitu Romi dengan pelan menelungkan sleting gaun itu. Meski menggunakan tank top, namun Inggit baru menyadari jika baju dalam yang ia kenakan ternyata sangat tipis. Wanita itu menutup kedua matanya, merapatkan bibirnya bahkan menahan nafasnya. Ya Tuhan, ini menggelikan.